cerita tentang Palestina. Karena pesannya terkait Palestina, pesan iman. Yang tidak peduli dengan Palestina bukan orang beriman. Yang tidak peduli dengan Palestina bukan umatku, kata Nabi. Gimana? Pengajiannya kita lanjut apa tidak? Ini tentang Palestina, lanjut apa tidak? Sampai jam berapa? Kita tetapkan sampai jam 12 selesai. 10 menit lagi. 10 menit lagi. Salah sendiri, kenapa taruh jam gak diganti baterainya? Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah, saya mau sampaikan kabar gembira. Mau kabar buruk, mau kabar gembira? Sudah kebanyakan kita dengar kabar buruk ya. Sekarang kabar gembira lagi. Kabar gembiranya memang harus melewati kabar buruk. Tahu Bapak Ibu, kemarin daerah yang diserbu oleh pemuda mujahidin Hamas, apa nama kotanya? Kota itu adalah kota Palestina yang indah di tepi laut, Pak. Dan kota itu sekarang dijajah Israel dan diakui oleh Israel sebagai negeri mereka. Padahal itu adalah tempat negeri Palestina mereka jajah. Kota itu namanya Askelon. Askelon. Kalau dalam bahasa hadis, Asqalan. Baik, Rasulullah bersabda. Jadi ada dua hadis. Satu riwayat Imam Ahmad. Satu riwayat Imam Ahmad. Dinyatakan oleh Syekh Ahmad Syakir, hadis ini sahih. Ya. Hadis yang pertama tentang 5 fase umat Nabi. 5 fase umat Nabi. Perhatikan Bapak Ibu, saya akan uraikan dengan ringkas dan cepat, dengan bahasa yang sederhana. 5 fase umat Nabi, setar hitungan fase ini adalah sejak Allah utus Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Jadi startnya di usia 40 tahun Muhammad diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Startnya sejak beliau berusia 40 tahun. Ini start. Nabi bersabda, sejak saya diutus sampai terjadinya tanda besar kiamat yang ke-7, dan ini sekaligus sebagai finish. Jadi kalau ada start, ada finish. Akhir keberadaan umatku, kata Rasulullah, adalah terjadinya tanda besar kiamat yang ke-7. Kata Rasulullah, sebelum kiamat terjadi muncul 10 tanda besar kiamat. Umatku hanya menyaksikan sampai tanda besar kiamat yang ke-7 saja. Tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, ke-10 sudah tidak ada lagi umat Nabi. Sudah tidak ada lagi orang yang beriman yang masih hidup. Jadi yang tersisa hidup yang menyaksikan tanda besar kiamat. Nomor 8, 9, 10 adalah orang-orang yang tak kenal Allah, yang tak beriman dengan Allah, dan mereka lah yang akan menyaksikan kiamat. Faham sampai di sini, Pak? Tanda besar kiamat yang ke-7 apa itu? Yaitu dunia ini, bumi ini akan dibungkus oleh angin yang sangat lembut. Angin ini sejuk, baunya bau wangi kasturi. Sumber angin ini, kata Rasulullah, dari negeri Yaman. Sumber angin ini dari negeri Yaman. Bumi ini dengan cepat dibungkus oleh angin lembut berbau wangi kasturi dan sejuk ini. Tapi siapa saja orang Islam yang di dalam dadanya ada iman kepada Allah, sekecil apapun iman di dalam dadanya, dia pasti akan dikejar oleh angin lembut ini. Ketika dia tersentuh oleh angin lembut itu, terhirup olehnya angin lembut ini, dimanapun dia, walaupun dia ada di gunung, ada di dalam gua, ada di pulau, ada di mana saja, ketika dia tersentuh oleh angin lembut ini, orang beriman kepada Allah,
Saat itu dan di tempat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak satu muka bumi orang Islam umat Nabi Muhammad meninggal dunia. Maka kita sebut ini finish, habis umat Nabi. Ya,